What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang? Wah, ternyata Bronny James versus Cooper Flag hari ini lumayan seru juga guys. Gila, gue hari ini excited banget sih untuk membahas tentang debutnya Cooper Flag di NBA Summer League. Dan gue yakin banyak banget orang overreact setelah one game. Karena memang dia struggling banget ya, nembaknya 5 dari 21. Tapi Dallas Mavericks still pick up a close win tadi ini dari Los Angeles Lakers. Dan it was a very entertaining game sih menurut gue. And NBA Cup kemarin ini sudah di-share juga kepada semua fans NBA untuk hasil pembagian grupnya. Wow, grupnya di Western Conference kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa ini kebetulan saja atau memang ada skripnya dari NBA. Selain itu pastinya kita akan bahas juga tentang beberapa kontrak extension, tapi kontraknya Devin Booker yang wow sekali guys kemarin ini. And of course Giannis juga sempat nongkrong ya sama Speed di live-nya kemarin ini di Yunani, juga kita akan bahas sedikit-sedikit lah ya. So once again, thank you so much guys for always supporting Timeout. Gue seneng banget Timeout dari kemarin rame terus, 17,000 views. So respect to all the Timeout gang. Thank you so much juga kepada semua member gue yang udah selalu support channel ini. Jadi pastikan guys, nonton Timeout ini secara full, kasih like, kasih komen, dan jangan lupa juga untuk klik join, daftar jadi member agar gue bisa terus membuat Timeout. And by the way, kita buat jersey Cooper Flag gimana guys? Kalau ada yang mau ntar DM gue di Instagram ya @RockyPadilla_snaps. So once again, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung kita masuk ke topik pertama guys. Debut Cooper Flag pastinya memancing orang untuk overreact. Jadi tadi dia itu nembaknya lumayan struggling, 5 dari 21 dan selesai dengan 10 points dalam 31 menit. Gila men. Baru main di game pertamanya disuruh main 31 menit. Lama loh untuk hitungannya NBA Summer League, karena kan kalau di NBA Summer League itu satu quarter hanya 10 menit saja. Tapi timnya Dallas Mavericks hari ini tetap menang 87-85 dari Los Angeles Lakers. Walaupun nembaknya masih hancur, tapi menurut gue defense dari Cooper Flag hari ini oke sih. Tadi di clutch time itu dia ada ngeblock DJ Stewart, dimana habis itu dia langsung oper bolanya ke Ryan Nembhard untuk hit the game winning 3-point shot. Bronny sebenarnya terakhir tadi nyoba untuk win the game for the Lakers, tapi sayangnya 3-point-nya nggak masuk. Kalau nggak itu pasti satu stadion meledak sih langsung sih, pasti lo ada langsung berdiri semua sih kalau tembakan 3-point-nya masuk sih. Tapi pastinya hari ini like I said, banyak banget fans NBA yang overreact karena tembakannya Coop itu tadi akurasinya rendah banget. Dia tuh kayak masih nyari-nyari ritmenya. I think he was looking for his shot, makanya tadi itu kenapa dia nembaknya lumayan banyak. Dan emang pressure-nya banyak sih. Pressure-nya cukup tinggi sih untuk anak-anak muda yang bermain di NBA sekarang ini, karena all eyes on them. Di game hari ini pun juga katanya $2.500 harga tiketnya. Orang pada pengen nonton Bronny versus Cooper Flag. Pastinya adalah tekanan-tekanan untuk bisa perform dengan baik. Dan orang sudah ngomong, wah Cooper Flag is a flop atau a bust setelah one game. Harus ingat juga sih, tahun lalu Wemby actually juga struggle di game pertamanya. Wemby itu cuma 2 dari 13 nembaknya, dan juga kena poster slam sama Kai Jones kalau kalian inget ya. Tapi Wemby turns out to be okay, Rookie of the Year. Aman-aman aja guys. Jadi gue gak gitu worry juga sih tentang Cooper Flag. Tadi Kyrie aja juga kelihatannya excited banget sih setelah nonton Cooper. Dia kasih banyak banget pujian. It's just a number one pick thing. I don't know how else to really put it in layman's terms for you guys. No, I'm joking. It was an incredible environment. A lot of fans showed up to watch Lakers, Mavs, but got a chance to see the number one pick out there perform extremely well. He's probably going to put a lot of pressure on himself and say he didn't do well. That just comes with it. But I'm excited to see all these young guys grow. This weekend is about them, promoting the NBA, promoting the NBPA, promoting the younger players, and us really showing love. So shout out to all you guys at home tuning in. Man, Dallas akan ngeri sih. Dallas sih akan ngeri menurut gue ya. Kalau tadi dari Cooper Flag gue lihat defense, lalu passing, dan juga pastinya IQ-nya dia, basketball IQ-nya dia juga cukup bagus. Dan itu menurut gue yang akan translate nanti ini ke regular season. Tapi like I said, yang bayar $2.500 sih nggak rugi sama sekali sih, karena tadi game-nya ketat, dan juga dari awal Bronny juga langsung jaganya Cooper Flag. Padahal bedanya 16 cm loh tingginya loh, jadi itu lumayan jauh. Baru mulai si Cooper Flag juga diintroduce sama Bronny langsung back to back jump shot tadi Bronny di depannya si Cooper Flag. Gue pas lihat itu langsung anjir, Bronny is gonna have a big night. Ternyata langsung dia sayur anjir. Abis itu Bronny cuma 8 poin doang, selesainya sama 2 assist. Tapi Bronny ya,
kok gue bilang kok dia memang nantinya bisa jadi 3&D, kok dia bisa develop jadi defender untuk Lakers, itu menurut gue akan membantu banget sih. Jadi hopefully semoga aja Bronny next season akan bisa masuk ke rotasi utamanya JJ Redick. Tapi asli tadi menghibur sih di kuarter 1 melihat back and forth-nya si Bronny dan juga Coop. Tadi ada yang sekali di baseline juga di mana si Bronny coba jaga Cooper Flag on the post, lalu di bomb tapi akhirnya jadi foul. Itu pun juga satu stadion udah excited banget man nonton itu. Tapi untungnya tadi Cooper Flag sempat membalas lah, dia sempat nembak di depannya Bronny. But yang keren sih first bucketnya Coop ya, dia dapat steal lalu juga dapat breakaway slam. Ini lo bisa lihat sih dia untuk size-nya setingginya 6'8", 6'9", tapi larinya lumayan kenceng sih. Tapi tadi sekali dia coba untuk post rise slam di depannya Sir Jabari Rice, tapi sayangnya tadi nggak masuk. Kalau nggak, he gonna cut a body in his first summer league game. Coop gue lihat juga mainnya mirip kayak Jason Tatum ya, apalagi dari tadi gerakan-gerakannya dia di mid range itu. I think dia kayaknya lumayan, itu kan sama-sama Duke ya, mungkin gue rasa dia adalah role modelnya dikit lah tuh si Jason Tatum. Coop I think he'll be fine, I think dia akan fit right away, dia bisa langsung jadi salah satu bintangnya juga sih untuk Dallas Mavericks nanti ini di regular season. Tapi menurut gue yang mengagetkan hari ini adalah Ryan Nembhard. Ini orang undrafted guys, free agent, I don't know how. But tadi dia ditonton sama abangnya Andrew Nembhard yang baru aja masuk NBA Finals sama Indiana Pacers. Man, dia nunjukin sih kalau he is really nice man. He got game bro. Nembhard tadi selesai dengan 21 poin, 8 dari 14 dan juga 5 assist. Katanya kenapa dia undrafted itu gara-gara dia tinggi badannya sih. Dia kayak mainnya shooting guard maybe. Tapi dia tinggi itu kalau salah cuma 183 cm aja. Karena kan kalau GM itu biasanya lebih mengappreciate ataupun juga lebih pengen tuh punya pemain yang tinggi-tinggi gitu loh. Tapi I think dia bisa aja jadi kayak Jalen Brunson nih sih di Dallas Mavericks. Mungkin versi light ya, tapi ya versi light. So gue gak akan kaget sih kalau nanti si Ryan Nembhard ini akan dapat invitation mungkin ke preseason squadnya dan juga mungkin bermain di preseason nanti sama Dallas Mavericks. I think he is that good though. Selain itu tadi juga ada temennya Derek Michael yaitu Gabe McLaughlin yang bermain di Dallas Mavericks as well. Dia terakhir yang jaga Bronny, dia yang lock up Bronny James biar nggak masuk 3 poinnya. Solid night though for Gabe. 9 poin, 3 dari 5 3 poinnya, 4 rebound, 1 steal dan juga team high plus 13. Dia dari tahun lalu sih emang udah nyoba-nyoba untuk masuk ke NBA. Setahu gue dia last season itu bermain di G League-nya Denver Nuggets. So hopefully Gabe bisa tembus lah di tim Dallas Mavericks. That would be crazy dong kalau Gabe masuk ke tim NBA. We met him before. Kita juga udah pernah interview dia. He's very nice guy though. Very nice guy. Dan ini gue harap juga bisa menginspirasi Derek ya next season. Karena kalau Gabe bisa main di NBA Summer League, semoga Derek next year juga bisa dapat kesempatan yang sama sih untuk bisa bermain di Vegas Summer League untuk bisa showcase his talent. Jadi gue harapkan sih, gue berharap banget Derek could make it sih next year sih. Nah kalau dari Lakers tadi ada Cole Swider yang mantep banget mainnya dengan double-double 21 points and 10 rebounds. I think Cole Swider juga menurut gue akan punya chance ya untuk bisa menembus roster utamanya Lakers next season. Selain itu ada Dalton Connect yang juga menambahkan 15 poin. But kayaknya yang seru game ini doang sih hari ini sih. Yang lainnya kayaknya agak shaky lah game-gamenya di NBA Summer League. Tapi sekarang kita akan pindah ke NBA Cup yang sudah melakukan pembagian grup untuk NBA Cup next season. Kalau dilihat dari hasilnya, pasti semua mata langsung tertuju kepada grup B dan juga C di Western Conference. Sedangkan di East ya lumayan rata lah pembagian grupnya. Mungkin ya grup C lah ya, ada New York Knicks, ada Miami Heat dan juga Milwaukee Bucks yang mungkin bisa menarik. Tapi kalau di East menurut gue nggak ada grup maut sama sekali sih. Nah, langsung aja kita bahas Western Conference Group. Kita ngomongin grup B lah. Grup B ini lo langsung bisa lihat ini sebenarnya ada skrip-skripnya atau gimana sih biar ada storyline-nya kali ya, biar ada dramanya, karena langsung dikasih Lakers sama Dallas guys. You know, ini tim lagi sering banget diomongin karena kayak Dallas juga udah mau jadi Dallas Lakers sekarang ini karena mereka baru aja hire si Phil Handy, lalu juga baru kedatangan di D'Angelo Russell. Harus ada kayak story-nya, mungkin Luka ketemu mantan tim, belum lagi ntar kayak AD, D'Lo,
Max Christie Revenge Game. Mungkin bisa aja kayak gitu sih nanti storyline-nya saat lagi NBA Cup, tapi ya itu bisa kebetulan banget gitu, bisa satu grup. Lalu pastinya ada Clippers gue juga di sana yang selalu ketemu. Kalau ketemu Lakers ya pasti seru lah. Gue suka trash talk dengan fans Lakers kalau Clippers gue lagi main, tapi Clippers gue kayak tahun depan bakal mendominasi Lakers sih kelihatannya menurut gue ya. Kalau grup C sih gue kasihan sama Portland Trail Blazers, anjir itu dikerubutin weh sama Golden State Warriors, sama Houston Rockets, sama San Antonio Spurs dan juga sama Denver Nuggets. Itu benar-benar grup neraka sih menurut gue sih. Itu nggak ketebak sih siapa yang bisa lolos dari grup itu. Itu akan pukul-pukulan semua sih, tapi itu grup yang sangat menarik banget untuk ditonton. Gue sih udah gak sabar banget. Apalagi ngeliat nanti mungkin juga rivalry antara Rockets dan juga Spurs. Rockets sekarang ini ada Kevin Durant, ada YFS, ada Steven Adams, ada Clint Capella, ada gila lah pokoknya. Amin Thompson, that's gonna be fun though, lawan Wemby, Dylan Harper, lawan siapa lagi, De'Aaron Fox, but yeah. Cannot wait untuk lihat the Texas team sih. Kayaknya itu akan menarik banget sih next year. Dan habis itu kita pindah ke Devin Booker yang kemarin ini baru aja membuat sejarah baru setelah menyetujui kontrak extensionnya sebesar 145 juta US dollar untuk 2 tahun. Jadi sekarang ini Booker akan under contract bersama Phoenix Suns hingga season 2029-2030. Ini menunjukkan komitmennya Devin Booker terhadap kota Phoenix dan juga Phoenix Suns. Setelah tanda tangan kontrak ini, Booker menjadi pemain termahal dengan gaji 72,5 juta US dollar per season, ngalahin kontraknya Shea yang sebesar 68,1 juta US dollar per season. Gimana ini bisa ngalahin Shea anjir? Booker belum pernah MVP, belum pernah juara NBA anjir. Gimana reaksi kalian? Kasih tahu reaksi kalian di comment section di bawah. Tapi gue seneng lah di appreciate sama Phoenix karena kan emang loyalty-nya dia selalu stay di Phoenix dalam kondisi apapun itu. Dia tetap loyal, nggak kemana-mana. Jadi ini mungkin juga salah satu bentuk apresiasinya ownership Phoenix Suns. Dan D-Book actually lumayan oke juga sih dalam recruiting people. Dia bisa rekrut Kevin Durant kan kemarin ini datang ke Phoenix. Kayaknya pemain-pemain superstar juga banyak sih yang pengen main sama D-Book. Jadi itu mungkin salah satu harga jualnya D-Book sih kepada Phoenix Suns. But that's a lot of money, man. Gue gak kebayang sih kalau LeBron ataupun juga Michael Jordan mungkin prime-nya main di tahun-tahun ini sih. Itu kayak dia gaji 100 juta dolar per season aja sih. Kayaknya dapat sih untuk dua orang itu sih. So I'm just happy for D-Book. We need to see more loyalty kayak gini sih di NBA ke depannya. And OKC Thunder juga baru aja spend the bank on their other two stars. Thunder baru aja perpanjang kontraknya Chet Holmgren dan juga Jalen Williams. Chet mendapatkan 250 juta US dollar untuk 5 tahun for his maximum rookie extension. Sedangkan J-Dub mendapatkan 287 juta US dollar for 5 years also for his maximum rookie extension. Jadi kalau kita gabungin semua kontrak ya 3 bintang ataupun juga Big 3-nya OKC Thunder, itu total gajinya adalah 822 juta US dollar guys. Atau kayaknya sama dengan 90% dari salary cap-nya OKC Thunder. Gue gak tahu sih ntar cara bayar pemain lainnya gimana ya. Dan juga perasaannya Lu Dort gimana itu. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya kalau untuk extensionnya si Shea itu baru kick in kayaknya 2 season lagi. Jadi harusnya 2 season ini OKC masih bisa keep the same role players, the same core, untuk bisa mungkin coba menangin back-to-back championship ataupun juga menangin nanti kalau mau tripit juga bisa lah. Tapi setelah itu kayaknya Sam Presti harus does his magic again, karena mungkin harus cari pick yang bagus, mungkin harus bisa ngedraft pemain yang jago biar itu bisa tetap komplement Shea, J-Dub dan juga Chet. Karena kayak setelah itu mungkin Lu Dort harus dilepas sih. Kayaknya nggak mungkin bisa bayar gajinya Lu Dort lagi sih. Jadi pastinya akan banyak sekali pemain-pemain free agent ataupun juga yang murah mungkin ini nanti masuk ke OKC di tahun 2028 atau 2029 nanti ini. But I think dengan tetapnya ada Shea, J-Dub dan juga Chet, I think menurut gue minimum 1 juara lagi bisa lah OKC. Minimum. Oke, kan kita akan pindah ke Speed dan juga Giannis Antetokounmpo. Gue nggak nonton full live-nya mereka, tapi yang pasti banyak banget momen-momen yang lucu. Gue akan share aja beberapa dengan kalian. Yang
pertama Giannis itu katanya kaget pas lihat Speed bisa melakukan slam dunk kemarin ini. Lalu juga Giannis sempat cerita ke Speed kalau dia sempat marah-marah ke Kai Cenat yang dikirain flight. Jadi dia salah nih, dikirain Kai Cenat itu flight karena dia bilang dia kesel banget sama flight. Flight itu panggil namanya dia tuh selalu Akumpo. Ngomongnya cuma Akumpo. Terjadi katanya si Kai Cenat bingung banget pas dimarahin sama si Giannis, katanya. Itu lumayan lucu sih ceritanya menurut gue. Lalu juga Giannis pas makan itu lagi ketawa-tawa sama si Speed, tiba-tiba kursinya patah dong. Untung nggak ngejomplang ke belakang. Itu kalau ngejomplang ke belakang gue nggak kebayang sih. Kacau banget sih itu. Dan terakhir juga ada Giannis yang mengeluarkan statement bahwa dia nggak akan bermain di New York. Dia akan tetap stay bermain di Milwaukee for his future. Maybe, tapi dia bilang maybe we'll see. So masih dibuka lah pintunya kalau dia mau pindah mungkin ke Golden State, ke Lakers, atau mungkin ke Miami, kita nggak tahu. Yang penting yang pasti tapi nggak ke New York. Karena kayak New York kalau nggak taxnya mahal sih. Jadi itu kenapa dia nggak mau ke sana. LA, the tax is bad. New York, tax is bad. Yeah. Hell no. A lot of people tried to convince me to go and play there and stuff. Oh no. So you staying in Milwaukee? Probably. We'll see. See. Oh ya terakhir, ya satu lagi yang lumayan lucu adalah menurut gue dimana Giannis mau ajak Speed ketemu Michael Jordan katanya. Tapi you don't bark ya, katanya jangan bark ya kalau ketemu Michael Jordan, ntar lu di-choke. Itu menurut gue lumayan lucu. Dan itu kayak Giannis juga gak bercanda. Kayak Giannis gak bercanda sih, itu kayak serius sih. Kayak Jordan kalau ketemu Speed, dia barking kayak bisa kesel sih. Jadi itu adalah untuk timeout hari ini. Kita memang hari ini fokusnya untuk membahas tentang debutnya Cooper Flag. Gue tunggu sih komentar kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang debutnya Cooper Flag? Gue penasaran juga. Dan pastinya guys, jangan lupa juga untuk nonton vlog terbaru gue dari Game 1 IBL Playoff Semifinal antara Pelita Jaya, the defending champion, melawan Satria Muda Pertamina. Gue udah upload itu tadi siang. Besok gue akan ke game kedua. Jadi itu, tapi kayaknya kalau emang gamenya seru, itu kayaknya khusus untuk member aja kontennya. Jadi itu kenapa pastikan kalian support channel ini dengan klik join di bawah, di tier manapun guys, di tier manapun kalian bisa nonton videonya. Harusnya besok sih. Itu kita lihat lah besok gamenya seseru apa ya. But once again, terima kasih banyak guys sudah menonton timeout hari ini. Pastikan kalian like. Have a great weekend. Really appreciate everybody. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.